Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustadz dan para tokoh masyarakat, wabil khusus saudara saya Ustaz Yusa yang alhamdulillah semoga Allah berikan selalu kesehatan padanya. Yang saya hormati pada bingung sama hujannya. Gak apa-apa, nanti kita ngajinya 5 menit saja cukup. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang tidak lupa saya banggakan tim handrock yang luar biasa. Kita doakan, kayaknya masih pada bujang-bujang ya, para bujang. Yang bujang mudah-mudahan dapat jodoh. Yang sudah tidak bujang dapat jodoh lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini luar biasa Allah kumpulkan kita di suatu tempat yang insya Allah kita yakini tempat yang penuh keberkahan, tempat yang kita yakini tempat duduknya kita bersama para malaikat, yang mana kita yakini di mana tempat yang dibacakan salawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak hanya manusia yang berkumpul, tapi semua malaikat ikut turun dan duduk bersama orang-orang yang membacakan salawat. Salawat salam sama-sama kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan kelak kita sangat-sangat menginginkan bisa beriringan dengan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepingin bareng Rasul masuk surga? Pingin mah gampang kan? Semua umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menginginkan, jangankan masuk surga bersama beliau, mimpi aja kepingin. Cuman kadang kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang cuman besar keinginan. Pengennya keinginan terwujud tanpa ada usaha. Pengennya tahu-tahu Rasul datang kunjung sama kita, terus kita bisa mimpi Rasul. Pengennya seperti itu kan? Tanpa perlu kerja keras kan? Tanpa perlu membaca salawat. Enak banget. Salawat kepada Rasulullah SAW itu seperti apa? Seperti alarm. Setiap kita membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau kita membacakan sallallahu ala sayyidina Muhammad, alarm itu berbunyi kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak ada satupun dari umat yang bersalawat kepada beliau tidak Rasul balas. Nada. Pasti Rasul balas. Semakin kita sering salawat, bangun tidur kita membaca salawat 1000 kali, habis salat subuh kita baca salawat 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, habis salat zuhur, habis salat asar, habis salat maghrib, habis salat isya, menjelang tidur kita masih membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Alarmnya bunyi terus. Saking bunyi terus, Rasulullah ingin berjumpa dengan umat yang terus-menerus menyalakan alarm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
disitulah nanti Rasulullah akan hadir dan akan kita bisa memimpikan hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari guru besar kita Habib Mundir bin Fuad al-Musawwa, beliau sering memimpirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ditanya ternyata menjelang tidurnya beliau membaca salawat kepada Rasulullah sedikit, tidak banyak, cuma 5.000 kali. Bisa kita? Beliau mimpi Rasulullah kalau menjelang tidur beliau baca salawat tidak banyak, hanya 5.000 kali. Kita baca 500 udah langsung alarmnya bunyi, cuman alarmnya beda. 500 sudah ngejengkang kita orang. Ini mohon maaf panitia tidak ada minum sama sekali. Pinter panitia ngundangnya pas Ramadan kirim. Iya. Semua daripada umat Rasulullah tidak ada yang bilang mau dia seorang yang alim, mau dia seorang penjinah, pelaku maksiat, semua ketika ditanya apakah engkau rindu Rasulullah, pasti semua jawaban dari itu. Semua jawabannya menginginkan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang ketika kita mau ingin dekat dengan Rasulullah, ujiannya pun luar biasa. Kayak contohnya sekarang, sebenarnya yang paling inti itu acaranya tadi, pembacaan maulidnya. Kalau pengajiannya, pencerahannya, karena saya yakin, saya bicara di sini misalnya 1 jam, yakin saya pulang ke rumahnya diingat nggak ada 5 menitnya. Benar apa enggak? Ini percuma dong saya ngomong sini. Iya, apalagi yang hadirnya Masya Allah masih muda-muda. Bangsa pulang lupa ya udah ngomongin. Tapi alhamdulillahnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduk seperti sekarang, ketika berangkat sudah dicatat kebaikannya tidak henti-henti. Sampai kapan berhentinya? Sampai dia meninggalkan majelis ilmu. Orang yang sedang berada di majelis ilmu seperti orang yang sedang berjihad. Jadi kalau sampai kita lagi duduk di majelis ilmu, terus malaikat datang, dicabut nih umur kita, matinya dalam keadaan mati jihad. Kepingin? Yakin kepingin? Sekarang mau? Oh iya, mana kayak aku udah lihat malaikatnya, langsung. Orang yang berangkat umroh atau haji, ketika wafat di sana itu tidak akan mendapatkan siksa kubur. Ketika kubur di sana tidak ada yang dapat siksa kubur. Itu selalu saya tanyakan sama jamaah ketika berangkat. Kita terangkan, oh Pak, yang siapa yang meninggal di sini itu tidak akan mendapatkan siksa kubur. Bagaimana mau dapat siksa kubur? Sholat gaib setiap 5 waktu yang menyolatkan jutaan orang. Gimana Bu? Minat? Enggak ada minat. Padahal penawarannya sangat baik. Sama seperti kita duduk di majelis ilmu, kalau dicabut umurnya seperti orang yang sedang berjihad, tapi tetap tidak ada peminatnya, ya kan? Inilah kita manusia. Kita tahu mana yang benar, kita tahu. Seperti adanya bulan Ramadan, seperti tadi malam, di mana tadi malam bertepatan dengan malam nuzulul. Tidur apa baca Quran? Oke, kita tidak cerita tidur. Kita cerita baca Al-Quran. Berapa juz tadi malam baca Al-Quran? Padahal tahu tadi malam tidur. Tapi inilah yang dikatakan perang yang paling besar, seperti ketika di bulan Ramadan ini ada perang Badar. Rasulullah SAW berperang Badar di bulan Ramadan. Ini nggak tanggung-tanggung. Pasukan daripada pasukan Muslim yang hanya 313 orang harus melawan pasukan kafir yang berjumlah 1000 orang. Adanya di bulan Ramadan.
yang mana disebut sebagai perang Rasulullah meminta kepada Allah, meminta bala bantuan para malaikat untuk menghancurkan kaum kafir, dan Allah ijabah doanya sehingga umat Islam dimenangkan ketika itu. Bayangin, 313 lawan 1000, berat apa enggak? Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada semua yang ikut berperang? Kata Rasulullah, hai semua saudaraku, tadi kita telah melakukan perang kecil. Perang yang begitu dahsyat Rasulullah mengatakan sebagai perang kecil. Dan kata Rasulullah SAW, nanti ketika kita pulang, kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Ternyata perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa. Contohnya di Ramadan semua setan itu diikat, nggak ada yang ganggu. Bahkan setan ngatain apa? Coba, nggak digoda, coba kayak apa sih manusia? Dan ternyata walaupun di bulan Ramadan hawa nafsu lebih hebat daripada godaan setan. Makanya tadi saya tempat Ustaz Yusuf apa? Lihat kecoa lewat kayak kurma jam segini. Kecoa yang lihat lewat kayak kurma, lihat handphone kayak mendoan. Ini jam-jam merawan. Nah ini kenapa? Hawa nafsu. Padahal kita berhitung. Ketika kita tidak puasa, jam berapa kita makan? Sarapan, iya kan? Makan siang, iya. Makan Nah, ketika puasa, makan buka mau makan lebih banyak apa enggak? Kuehnya, kolaknya, sirupnya, sama. Cuma kita orang ini puasanya berbeda jam makan. Pada prakteknya kita sama. Kenapa? Karena hawa nafsu. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan cara sunnah berbuka puasa, Rasul pakai apa puasanya? Buka puasanya Rasul pakai apa? Pakai kurma dan air putih. Ini warga Sidamulya. Daerah Sidamulya kalau buka puasa pakai kurma air putih? Warga Sidamulya yang diambil apa? Yang diambil sunnahnya Rasul yang apa? Berbekalan dengan yang manis-manis. Teh manis, kolak manis, sirup manis. Padahal kata Rasulullah, siapa orang yang berbuka puasa cukup dengan korma dan air putih, maka orang tersebut akan sehat. Sehat. Kurma, air putih. Alhamdulillah Bu, saya sudah praktekkan. Saya buka puasa itu kalau di rumah, korma sama air putih di depan saya. Nah di sampingnya baru gorengan, risol. Di depannya setelah korma teh manis selesai, lirik gorengan. Udahlah ini. Nah ini hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ada ketika bulan Ramadan, jangan lihat air dingin, lihat bensin aja kayak sirup. Ini bulan Ramadan. Padahal semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang betul-betul dia niat berpuasa, insya Allah kuatkan. Cuma perang sama hawa nafsu ini yang luar biasa. Ini kalau bulan Ramadan, lihat istri itu kalau malam biasa-biasa aja. Di bulan Ramadan, subhanallah kayak peri. Dadak cantik lihat istri kalau siang hari bulan Ramadan. Ya pujian orang bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini Allah sadarkan semua umatnya apa? Untuk sadar bahwa ternyata perang yang paling besar itu perang melawan hawa nafsu. Kalau melawan setan, insya Allah lagi kita ngaji takut kayak semacam orang yang di majlis ilmu ini, setan nggak perlu diganggu. Tapi jangan salah, setan pada nunggu di samping-samping sambil gini-gini nih. Jadi kalau ada majlis ilmu yang pulang duluan itu dipanggil
Iya bener. Nih, saya kalau bulan Ramadan bener nggak pernah mau terima panggilan sama sekali. Apa Ustaz Yusa mau? Kalau bulan Ramadan saya biasa di rumah. Iya gimana nggak di rumah diserap apa yang mau saya minum? Kalian mah enak cuma bergogang ya aja. Dan saya mesti ngomong panjang lebar. Ini tenggorokan masih jam 2 lagi. Kadang ya Allah, niat adzan asar sama kayak adzan maghrib. Iya. Kan tidak ada asar bikin. Tapi insya Allah datangnya kita ke tempat ini tidak ada satupun yang merubah. Tidak ada. Semua dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hebatnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, apa hebatnya? Orang yang duduk dalam majelis ilmu, orang yang duduk dalam majelis sholawat, itu malaikat rahmat mendoakan orang-orang yang ada duduk di tempat itu. Bahkan ketika malaikat meninggalkan majelis yang dibacakan sholawat, malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang ada di majelis ini. Allahumma amin. Kayaknya ibu-ibu sibuk sendiri deh. Apa? Nunggu snack? Nanti masih lama. Sibuk banget. Tapi ini satu hal yang luar biasa loh. Pengajian kali ini lebih banyak bapak-bapaknya apa ya? Betul ya? Oh, nggak terima ibu-ibunya. Iya, masalahnya biasanya ibu-ibu itu paling banyak duduk dalam satu majelis. Lebih banyak, laki-lakinya lebih sedikit. Bahkan yang paling parah, ketika ibu-ibu mau keluar rumah, ketemu sama suami di luar rumah, suaminya hampir nggak kenal. Iya Pak, saking apa Pak? Saking berubah istrinya antara di rumah sama di luar. Ibu, ibu kalau dandan cantik pengajian mau kenapa? Mau ketemu Habib ya? Dandan cantik di rumah lah. Ada suami dandan yang cantik, kan nikmat. Tapi alhamdulillah, bapak-bapak perlu senang ketika ibu-ibunya senang dalam satu majlis, maka insya Allah bapak-bapak memiliki istri yang soleha. Allahumma istri yang patuh sama suami, istri yang tidak pernah menuntut sama suami. Kok jadi lesu Pak? Istri yang tidak pernah menuntut sama suami. Nggak yakin Bu, bapak-bapaknya Bu. Istri yang tidak pernah marah sama suami. Tapi enggak, insya Allah saya yakin istri-istri sini istri yang soleha semua. Istri yang selalu memuja suaminya, menjadikan suaminya seperti pangerannya. Karena bagaimanapun juga seorang istri tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia mendapatkan ridho dari suaminya. Saya pikir bagi-bagi aqua. Sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sedekah di bulan Ramadan yang banyak lipat gandakan. Memberi makan orang yang lapar dikatakan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada berangkat haji atau umroh. Orang yang memberikan makan orang yang lapar. Orang lapar itu tidak mesti orang yang tidak mampu, bisa jadi orang yang mau berbuka puasa. Maka diusahakan sering memberikan makan kepada orang yang mau berbuka puasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut. Besar para. Apalagi ngasihnya makanan yang enak-enak, rendang, ya? Ngasih air putih saja sudah seperti
pahala orang yang berpuasa. Ini di bulan Ramadan ini, subhanallah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa yang Allah jadikan di bulan Ramadan ini, Allah turunkan pertama wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam adanya di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan bertepatan dengan malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Tapi semua pendapat tersebut insya Allah akan banyak manfaat buat kita. Jadi nanti tidak ada perdebatan, kok malam nuzul Quran peringatannya malam 17 Ramadan, kan harusnya 27. Yang 17 Ramadan ketawain, masa ngeringatin malam 27 Ramadan, kan harusnya 17. Nah ini tidak perlu ada seperti itu. Mau diadakan setiap hari pun, toh namanya Al-Quran selalu kita pegang. Yang perlu kita ingat, salah satu yang bisa memberikan syafaat buat kita semua adalah Al-Quranul Karim. Insya Allah orang yang cinta Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, maka dia nanti dapat perlindungan dari Al-Quran. Nah, ketika dikuburnya sempit, insya Allah, makanya ini kayaknya kode harus bubar apa ya? Makanya ketika membaca Al-Quran itu, sebelum membaca sudah menghormatinya dari mulai awal. Dari mulai awal kita sudah berwudu. Ketika mau berjumpa dengan Al-Quran, ditaruh di tempat yang paling layak. Ketika kita mengambilnya, kita memandangkan salawat pada Rasulullah SAW, kita menciumnya, kita menyukainya, kita mencintainya. Dan setelah kita membacanya, lantas kita dekap dan berdoa, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat ya Rabb buat kedua orang tua hamba, keluarga hamba, mertua hamba, anak-anak hamba, sebutkan sampai saudara hamba. Jadikan syafaat ketika kami menghadapi sakitnya sakaratul maut. Jadikan syafaat ketika kami di alam kubur ya Allah. Kita yang menghadapi sempitnya kubur, gelapnya kubur, pertanyaan kubur, siksa kubur, hewan-hewan kubur. Ya Allah, jadikan syafaat Al-Quran ini ya Rabb ketika kami dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan syafaat dari Al-Quran ya Rabb sebagai pemberat timbangan kebaikan kami ketika kami dihisab. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini ya Rabb sebagai syafaat untuk menyelamatkan kami ketika kami melewati jembatan Sirat. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai syafaat ketika kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ini yang doa harus kita panjatkan setiap kita habis membaca Al-Quran. Cinta, taruhnya dengan penuh kecintaan. Insya Allah orang yang seperti itu kelak nanti akan didapat pertolongan dari Al-Quran dan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah ini, hujan luar biasa berkah. Al-Quran ini Allah ciptakan untuk menjadikan hamba-hamba Allah ini menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adanya tentang Ramadan ini, tentang puasa, Allah tuliskan juga dalam Al-Quran. Yang namanya Al-Quran ini Allah hadirkan ke dunia untuk Rasulullah SAW. Itu berlaku dari mulai Al-Quran diturunkan sampai dengan nanti datangnya hari kiamat. Semuanya telah ada di dalam Al-Quran. Maka ketika orang yang senang membedah Al-Quran, dia tahu bagaimana cara pengobatan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dia akan tahu tentang sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Ya Rabbi
pada apa? Kalau bilang sholawatnya pada apa? Insya Allah ada satu amalan yang amalan itu sangat indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang terlihat sangat ringan sekali, tapi sangat berat untuk dilakukannya, yaitu amalan berguna untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus mempunyai amalan bahwa diri kita ini memiliki manfaat buat orang lain. Amalan ini tidak berlaku untuk hanya orang-orang alim, hanya kiai, hanya ustaz, hanya ini amalan dipergunakan buat siapapun juga. Walaupun orang itu betul-betul tidak mengerti terlalu dalam tentang agama, tapi orang tersebut bisa bermanfaat buat orang lain. Insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita menjadi orang alim, kita mengerti tentang ilmu agama, kita rutin membaca Al-Quran, tapi ternyata hidup kita tidak bermanfaat buat orang lain. Maka ternyata hidup kita menyusahkan orang lain. Itu tidak menutup kemungkinan kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi keadaan wafat husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung perbuatan kita, wabil khusus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sebaik-baiknya hamba Allah ketika berjumpa dengan orang lain, maka kita menganggap bahwa orang tersebut lebih hebat daripada diri kita, orang tersebut lebih alim daripada diri kita, orang tersebut lebih besar amalannya daripada diri kita. Insya Allah dengan seperti itu kesombongan akan jauh daripada diri kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang, kita melihat dan merendahkan orang tersebut, bahkan terlontar dari mulut kita cacian, hinaan terhadap orang tersebut, maka orang ini yang dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong. Sedangkan yang pernah berani sombong di hadapan Allah hanya satu, adalah iblis. Tidak ada orang yang berani sombong di hadapan Allah kecuali iblis. Maka Allah benci terhadap hambanya yang sombong. Sebesar apapun dia ilmunya, sehebat apapun dia, ketika sudah matanya memandang orang lain dengan penuh kerendahan, maka orang tersebut akan dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jangan. Saya di sini memberikan pengajian. Saya menggunakan gamis, saya menggunakan sorban. Tapi belum tentu ilmu saya itu lebih tinggi daripada yang di hadapan saya, daripada yang ada di belakang saya, di yang samping saya. Bisa jadi beliau-beliau lebih tinggi ilmunya. Karena keilmuan seorang itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Semua hanya Allah yang tahu. Yang Allah lihat apa yang sudah dia amalkan. Walaupun kita hanya tahu ini huruf alif, kita tidak tahu huruf-huruf lainnya, tapi kita amalkan huruf alif ini, kita termasuk memperoleh sedekah jariyah. Tapi kita hafal Quran, kita hafal ribuan hadis, tapi tidak kita amalkan, tidak ada gunanya untuk orang lain. Maka orang ini jauh lebih bahaya daripada orang yang tidak mengerti. Apalagi orang yang terlalu keluar dari mulutnya terlalu ringan menghina orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Maka orang ini nanti akan dihinakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia orang berilmu, walaupun dia berangkat haji setiap tahun, tapi orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Maka apa? Maka hormati dan hargai orang yang ada di sekitar kita. Wabil khusus orang tua dan guru-guru kita. Ini cerita benar, Pak. Kadang saya punya orang tua suka nyuruh saya gini. Saya punya orang tua tinggal satu.
Saya punya abah udah meninggal, udah lama. Saya punya umi. Umi saya kadang nyuruh gini, lihat, coba datang ke Habib Bulan, datang ke ulama Bulan, minta doanya. Apa jawaban saya? Saya bilang, mah, tidak ada doa yang dijabah oleh Allah kecuali doa yang keluar dari mama. Tidak ada dari yang lain. Selalu saya katakan itu. Dan beliau tersenyum. Dan setiap pagi saya cium kakinya untuk minta doa. Sampai orang tua saya mengatakan apa? Sehat, berkah. Baru saya berhenti. Apa yang saya dapatkan? Demi Allah saya mendapatkan kebahagiaan. Apa yang saya mau Allah ijabah. Apa yang saya minta Allah beri. Saya tahu ini bukan doa dari saya. Bukan karena saya sok-sokan bisa takwa. Tapi ada doa dari orang tua. Maka seorang anak ketika dia mau berkeliling kemanapun, mau minta doa dari siapapun, tapi dia mengabaikan orang tuanya yang ada di rumah, maka percuma kita minta doa sama siapapun, gak akan dijawab oleh Allah. Bahkan yang lebih terparah apa? Ada seorang anak berangkat haji, ada seorang anak berangkat umroh, tapi orang tuanya belum haji atau umroh, maka ini anak yang salah langkah. Kalau kita punya uang cukup buat umroh, maka kita lihat ketika orang tua kita belum melaksanakan umroh, uang tersebut kita gunakan mendaftarkan orang tua kita. Bukan kita berangkat sendiri. Kita dipanggil Pak Haji, orang tua kita belum haji. Bagaimana Allah melihat ketakiban kita sama orang tua? Sedangkan tidak ada satu anak pun yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah memberikan ridho. Kecuali apa? Kecuali orang tuanya ridho kepada. Dan tidak ada harta yang kita berikan kepada orang tua kita lantas Allah abaikan. Tidak ada. Kita punya uang cukup buat haji satu orang. Orang tua kita belum kita daftarkan orang tua kita. Allah akan panggil kita lewat jalan lain. Allah akan ganti uang yang telah kita keluarkan untuk memberangkatkan orang tua kita. Tapi orang tua saya sudah meninggal, dibadalkan terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Sebelum kita berangkat haji, orang tua kita belum haji, orang tua kita sudah meninggal, maka badalkan terlebih dahulu. Atau bisa badalkan plus kita berangkat. Karena kita belum pernah berangkat, berarti kita tidak bisa membadalkan. Maka kita menyuruh orang lain membadalkan plus kita berangkat, bisa gitu boleh. Tapi jangan kita berangkat ibadah, kita pergi, tapi orang tua kita tidak. Demi Allah, apapun yang diminta oleh orang tua kita, langsung Allah melihat. Ketika kita seorang anak memenuhi semua permintaan orang tua kita, Allah akan perintahkan malaikat rahmat membalas anak itu. Tak usah takut. Ini sudah bukti nyata. Karena apa? Sumber keberkahan, sumber pintu maaf, sumber kebahagiaan di dunia terletak pada orang tua kita. Ketika orang tua tersenyum atas perlakuan anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangga memiliki hamba yang seperti ini. Ketika Allah sudah bangga, tidak ada satu malaikat pun yang akan mengabaikan kita. Tetapi ketika seorang anak mendurhakai orang tuanya, maka Allah murka melihat anak tersebut. Ketika Allah murka, malaikat pun semua akan mengutuk orang tersebut. Maka bisa kita lihat seorang anak yang ingkar terhadap orang tuanya, hidupnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka apa kita diajarkan oleh guru-guru kita? Apa? Menziarahi makan orang tua kita, kita bersedekah atas nama orang tua kita. Bagi orang tua yang masih hidup, jumpai mereka setiap saat. Jangan sampai mereka merindukan kita, tapi kita buat orang tua kita tersenyum. Ketika seorang anak masih memiliki orang tua,
Itu seorang anak masih punya pintu surga. Tapi ketika orang tua kita meninggalkan kita, maka pintu surga sudah tertutup di dunia ini. Maka insya Allah, ketika kita berusaha semaksimal mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Wabil khusus para suami, wabil khusus para suami harus lebih mementingkan orang tuanya ketimbang istrinya. Orang tua tetap nomor satu, istri nomor sekian. Istri bisa cari lagi, bisa benar. Istri bisa cari lagi, orang tua mau cari di mana? Kadang kita suka tidak habis pikir. Ada suami mengabaikan orang tuanya demi istrinya. Ada di sini. Di sini ada enggak yang misalnya mau memberikan sesuatu buat orang tua, laporan istri dulu? Ada enggak? Kalau ada, cuma satu kata, on. Tidak ada diajarkan seorang suami ini memberikan kepada orang tuanya wajib lapor istri. Tapi ketika seorang istri memberikan kepada orang tuanya, maka wajib lapor Paham? Paham nggak? Udah begitu belum? Nggak ada. Ini hancurnya rumah tangga, hancurnya wibawa suami karena satu faktor. Apa faktornya? Istri tahu jumlah uang suami. Percaya benar? Lapor, dapat 600.000. Artinya. Setiap bulan suami penghasilan 1 juta. Istrinya tahu suaminya punya 1 juta setiap bulan tanggal 1. Pas tanggal 30 orang tua telepon. Misalnya anaknya namanya Wawan. Wan, tolong Wan, ibu lagi perlu uang Wan. Berapa Bu? 200.000-an. Ya udah nih 200.000 dikasih ke ibunya. Pulang ke rumah bawa uang tinggal 800. Ditanya apa enggak 200 ya? Ditanya lagi pasti. Loh, kok 800? 200-nya kemana? Ini sih Bu, tadi saya minta orang tua minta, katanya buat ini, buat hancur wibawa suami. Karena apa? Ya karena faktor kecil tadi. Saya rumah tangga udah tahun 30 tahun, sampai detik ini istri saya nggak pernah tahu saya punya uang berapa. Makanya kalau saya nikah lagi aman. Benar, karena bukan sebenarnya gini, bukan karena mau mengelabui istri, bukan karena mau merendahkan istri, bukan, tapi menjaga istri juga dari apa? Dari prasangka buruk terhadap suami. Suami bawa uang 1 juta pulang, uangnya hilang 300. Sebelum pulang ke rumah ada bakul minyak wangi. Si suaminya nyoba, akhirnya badannya bau wangi. Pulang ke rumah, uangnya kurang 300, badannya wangi. Apa pikir yang ada dalam itu? Ayo. Wah, pertanyaannya bisa panjang 3 hari 3 malam, Pak. Curiganya terus menerus. Pikiran, akhirnya apa? Akhirnya istri jadi berburuk sangka terhadap suami. Hukumnya apa yang seperti itu? Dosa apa enggak? Dosa. Udah tahu gitu? Kalau udah tahu, kalau kejadian lagi kenapa? Karena apa?
karena sudah kontraknya seorang wanita. Makanya kita sebagai suami harus bisa. Prihatin, Mbak, prihatin. Ini kan dia masih pada muda-muda belum punya istri. Nggak ada nanti istri tahu-tahu wanita. Nggak ada. Nggak boleh. Didik istri kita. Dan istri harus dikatakan dari awal. Ini beneran. Ini beneran. Istri ketika baru rumah tangga harus dikatakan kepada istri bahwa orang tua kita nomor satu. Harus. Dia tahu dia sadar diri dia bahwa orang tua kita nomor satu. Saya baru berumah tangga, saya katakan sama istri saya, hati-hati, orang tua saya nomor satu. Orang tua saya sakit, kemarin saya taruh di rumah saya. Apa yang saya katakan sama istri? Kalau sampai orang tua saya nggak betah, selesailah kita. Benar. Alhamdulillah, saya punya istri bakti sama saya punya orang tua. Jadi ini latarkan dalam rumah tangga. Istri itu aslinya wanita baik, nggak ada istri yang buruk, nggak ada wanita buruk, nggak ada. Yang bikin buruk kadang suaminya, betul Bu? Senang ibu. Yang bikin buruk suaminya, istrinya sering ngumbar auratnya, didiamin aja. Keluar ke warung nggak pakai jilbab, didiamin aja. Katanya lah, kan masih satu kampung. Di rumahnya terima tamu, buka pintu, nggak pakai jilbab, didiamin aja. Nah ini menjerumuskan. Karena apa? Karena kalau suaminya marah, apa yang terjadi Pak? Misalnya istri membuka auratnya di depan laki-laki lain. Terus bapak-bapak marah sama istrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung kan, kan istri lebih tinggi marahnya, ya kan? Langsung bapak-bapaknya takut. Nggak boleh, coba dari awal, nggak bakal sih seperti itu. Jadi yang salah itu adalah bapak-bapaknya, para suaminya. Dari awal rumah tangga didirikan, tidak mendidik istrinya. Itu aja mulanya, awal mulai seperti itu. Kalau dididik dari awal, insya Allah, karena namanya wanita itu makhluk yang sangat baik, sangat menggunakan perasaannya. Tinggal bagaimana cara memolesnya. Wanita dari tulang yang bengkok, kalau ditarik-tarik terlalu keras dia akan patah. Didiemin bengkok terus, makanya diluruskan pelan-pelan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang namanya wanita, pemikirannya tidak lebih daripada panjang rambutnya. Kenapa? Karena lebih menggunakan perasaannya. Maka wanita, istri, hatinya kita taruh di kepala kita, kepalanya kita taruh di kaki kita. Itulah istri. Yang dimaksud kepala yang taruh di kaki kita, didik dengan penuh ketegasan. Hatinya kita taruh, bahagiakan istri kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah mengetuk pintu, terus tidak didengar oleh istrinya. Apa yang Rasul lakukan? Rasul menggelar surbannya, Rasul tidur di depan. Saking apa? Bukan takut bapak-bapak, bukan. Karena apa? Karena Rasulullah menghormati, menghargai istrinya, tidak mau mengganggu. Karena Rasul pulangnya terlalu malam. Kalau suami sekarang pulang ke rumahnya, bukan tujuannya tidak mau mengganggu, tapi tujuannya pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Tapi dia beda di situ. Kalau Rasulullah kan tidak mau ganggu, tok, nggak kedengeran, tok, nggak kedengeran, semakin pelan, tok, beneran tidur, ulah sorban. Kalau suami sekarang pulang, ini jangan sampai ketahuan sama istrinya. Ya, payah enggak? Payah suaminya. Ini kalau udah seperti ini sulit dirubahnya.
Sulit rupanya. Istri yang sudah terlanjur salah mendidik, sulit rupanya. Mau tahu nggak ilmunya, cara merubahnya? Kayak tahu nggak? Ingin nambah lagi, nambah istri lagi. Makanya, udahlah kalian bapak-bapaknya udah terlanjur. Didik anak-anak kita, Bu. Ibu tolong didik anak-anaknya. Misalnya kita punya anak wanita, kasih tahu pada anak-anak kita, orang harus bakti sama suaminya. Karena ridhonya seorang istri tergantung ridho suami. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang nanti memberatkan. Kayak ada seorang suami, Pak, ada seorang suami ketika istrinya meninggal, setiap hari, Pak, pagi, siang, sore dia kunjungi makam istrinya. Dia siram setiap pagi makam istrinya. Dia siram setiap siang makam istrinya. Dia siram setiap sore makam istrinya. Warga kampung heran, maaf luar biasa. Bangga nggak punya suami seperti itu, Bu? Bangga nggak, Bu? Bangga kan? Setiap hari sampai orang-orang bilang, ya Allah, setia banget nih suami. Sampai orang kampung saking penasarannya, ditanya nih suaminya, amalan apa yang dimiliki istri kamu? Sampai kok kamu begitu setianya setiap pagi, siang, sore datang ke makom, bawa air menyiram makom istrimu. Amalan apa yang dimiliki oleh istrimu? Akhirnya suaminya cerita, sebenarnya nggak ada amalan apa-apa. Cuman waktu mau meninggal, istrinya memberikan wasiat. Jadi istrinya bilang, kalau kamu, Pak, mau nikah lagi, tunggu sampai makam saya tumbuh rumput. Jadi ternyata nyirami setiap hari 3 kali biar cepat tumbuh rumputnya. Wah, dikira istrinya punya amalan baik. Bangga kamu punya suami seperti itu? Robak lagi, tadi bangga katanya. Makanya itulah ya, dari amalan yang terbaik, kita tidak usah melihat amalan orang lain. Kita lihat cermin untuk diri kita sendiri. Siapa diri kita? Apa yang sudah kita lakukan buat orang lain? Yang istri bercermin, apa yang sudah dilakukan buat suaminya. Yang suami juga bercermin, apa yang sudah dilakukan untuk istrinya. Suami istri bercermin, apa yang sudah dilakukan untuk anak-anaknya. Insya Allah dengan seperti itu, kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga diri kita dari sifat sombong, sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah berikan kita hati yang lembut. Karena di mana hati yang lembut, kebaikan akan mudah masuk kepada diri kita, keburukan pun akan mudah keluar dari kita. Tapi ketika manusia memiliki hati yang keras, kebaikan sulit masuk untuk pada diri kita, keburukan pun sulit keluar dari diri kita. Maka dia akan tetap menjadi orang yang sombong. Insya Allah semua yang hadir pada siang ini, Allah jadikan kita semua kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh wa solehah, anak yang gemar menuntut ilmu, anak yang gemar mengamalkan sholawat, anak yang gemar menghafalkan Al-Quran. Dan semoga anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi anak pejuang Islam, anak yang kelak akan membawa kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa maulid ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la taqul min dawri Muhammad wa tuja wa ja'alna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyahu mashkuran wa bi mahmud wa ya'funa wa maqbula wa tawfiq al-jihad al-khalisa bi wasilati mawsila. Allahumma ya man la ilaha illa anta الفضل ظاهرة ولا تجد العطاء وتحصل الخيول الغامرة
الآخرة نتوجه إليك بأطراف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على هذه الجدات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأعمار المغفرة الرسول بسلف الأحفار في كل موطن من مواد القرب ومنهار قاسم ذلك في عبادك وأسأل ذلك ليعني بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الحارث المعطوف منك في عجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة ذرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعد عنايتك وتغضنا بأمرنا وقلباتنا بجميل رعايتك وهزين وقايتك وأن تبلغنا بطرف القرب إليك وإلى أجراب بغاية آمالنا وتقبل منا مطرنا بمنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين وفي طرق دبي من السالكين وليقيك وقي من المعدين وليهديك من الهافدين اللهم إنا نرجو برحمتك القادر فلا تهنا وظنونا جميلة يا وزلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك متجرين الطوابل المتبع منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما زعل والمعمل بما أمل وتدلل بمناظر عادل بما وواجره وولاه وطهره وهو برغد وزوجة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وعلم راية الدين ومن جميع الظالمة منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مغمورة مغنى وصورة واضف اللهم غربة المعرومين وزيدين المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر المعتدين والظالمين وابدل الأجلام ولد الحق بجميع النواهي والأبطال وإذ بتعليم ذيك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا ومن الماكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وكلماتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واتب لنا منك بغير أجمعين وصل وسلم على أحد الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن الله منصور وأيضا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga semuanya yang hadir dalam majlis ini, saya dan semua yang hadir, Allah berikan ampunan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan Ramadan sebagai lahan bisnis amal kita. Dan mudah-mudahan kita jumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita juga jumpakan dengan bulan Ramadan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.